Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Mas Mur di Murmung Channel ya. Hari ini saya akan supply ke beberapa resto. Ini keseharian saya ya. Keseharian saya menjual udang dan seafood dan supply beberapa resto di daerah Bantul, Yogyakarta. Terus ikuti perjalanan saya ya. Nanti resto mana saja yang akan saya supply dan ada apa aja di sana, terus ikuti. Hari ini udang besar seperti ini, 1 kilonya isi 40 ekor. Ini siap saya supply ke beberapa resto daerah Bantul ya. Sudah saya kemasi. Oke teman-teman, sebelumnya mohon Tinggal tekan kita tombol subscribe yang belum subscribe ya. Mohon disimak video ini sampai habis ya, perjalanan menuju kota Bantul ya. Pagi ini suasananya cerah sekali ya. Ini perjalanan tujuan pertama saya menuju sebuah pendopo di daerah Bantul. Terus ikuti ya untuk teman-teman yang mungkin warga Bantul atau yang ingin tahu kota Bantul seperti apa. Mari kita simak perjalanan saya yang saya bikin khusus di motovlog kali ini ya. Ya, ini kita sampai di Gapura Kasongan ya. Kasongan itu sebuah tempat di mana terdapat kios-kios dan kedai yang menjual kerajinan lokal yang berupa keramik, gerabah dan khususnya untuk desain interior itu. Tampaknya Kasongan masih sepi untuk warga pengunjung warga asing ya. Biasanya di sini ramai banget bule-bule pada datang di sini melihat atau membeli beberapa desain interior seperti hiasan-hiasan rumah, hiasan dinding. Di sini ada semuanya. Mungkin karena corona jadi suasananya masih sepi, jadi masih jarang terlihat bule di sini yang sedang berwisata atau sekedar jalan-jalan. Ya, ini jalan menuju arah PG Madukesmo ya, sebuah pabrik gula yang terbesar di Jogja yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Itu masih ada sampai sekarang ya, masih eksis di Jogja untuk produksi gula pasirnya. Untuk warga Bantul pasti sudah tidak asing ya kalau melewati area jalan ini, pasti aromanya khas sekali ya, seperti bau dari limbah tebu ini. Namun karena sudah terbiasa ya mungkin jadi tidak masalah. Di sekitar jalan PG Madukesmo ini terdapat seperti bangunan-bangunan Belanda yang digunakan untuk pegawai-pegawai dari pabrik gula ini yang masih asli sekali ya, bangunannya khas bangunan Belanda ya. Dan ini masih ditinggali juga, masih dihuni untuk pegawai dari pabrik PG Madukesmo ini. Oke, sekarang kita belok kiri dan kita masuk melewati gedung Madu Candia ya. Siapa yang pernah undangan atau menggunakan gedung ini untuk menikah ya, biasanya ini paling favorit sekali untuk acara hajatan dan nikahan. Orang itu elegan, kesannya mewah sekali ya kalau di Madu Candia. Oke, saya akan menuju ke arah barat. Tujuan pertama saya sampai di sebuah pendopo daerah Madukesmo ya, namanya Dalem Kasuran ya. Ini rumah milik ibu dokter, sebuah dokter di rumah sebuah dokter, maksudnya
dokter di sebuah rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping ya, yang sudah terkenal pasti sudah pada tahu ya dokter siapa. Oke, saya akan melanjutkan di sini. Bangunannya itu klasik banget, Jawa banget ya. Di pendopo ini penuh dengan aksen-aksen Jawa klasik ya. Dari bangunannya kayu-kayu jati yang asli. Tampaknya saya tidak perlu menunggu lama karena sudah transaksi selesai dan saya akan melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu ke Aliandra Auto Resto. Oke, terus lanjut. Saya mulai berjalan melewati jalan seperti seperti alas atau hutan di daerah Madukesmo yang ke arah Kasongan. Namanya nggak tahu jalan apa, yang jelas melewati semacam kaki bukit gitu ya. Jalannya agak-agak terjal dan kadang naik kadang turun. Jalannya juga tidak terlalu luas, kanan kiri kampung, dan masih penuh dengan pohon-pohon yang rimbun. Itu seperti di hutan pokoknya suasananya ya. Tapi jalannya di sini tuh seru ya, kayak seperti melihat sisa-sisa rel kereta api itu. Jadi zaman dulu itu di sini masih banyak percabangan rel kereta api yang menuju ke PG Madukesmo tadi ya. Sampai juga saya di Aliandra Auto Resto ya. Di sini tempatnya enak banget. Untuk yang mau cuci mobil silahkan datang ke sini, bisa sambil menikmati makanan yang enak banget, yang pokoknya harganya juga terjangkau ya. Silahkan datang di sini. Dan tujuan selanjutnya saya akan ke daerah Ring Road Selatan untuk mengirimkan barang di kota Jogja karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi saya menggunakan aplikasi Gojek untuk pesan gosen untuk mengirimkan pesanannya. Karena pas jam 12, jadi saya beristirahat sebentar di sebuah angkringan dan mulai memesan Gojek gosen untuk mengirimkan barang ke Mbak Ciro ya, di dalam kota. Karena waktunya tidak memungkinkan, tak berapa lama Gojeknya datang, dan setelah itu saya kembali lagi ke Bantul kota karena ada yang pesanannya terlewat ya. Karena waktunya harus segera dikejar, saya melanjutkan perjalanan menuju Bantul kota lagi dan sampailah di Gapura. Selamat datang Bantul ya. Saya tujuan yang selanjutnya ini ke sebuah warung jus, Amara Jus dan Catering ya. Itu tepatnya di utara Klodran, utara lampu merah Klodran. Itu sudah terlihat Amara Jus dan Catering. Silahkan mampir yang lewat jalan Bantul di Amara Jus ini ya. Jusnya lengkap sekali dan harganya juga cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 sudah jusnya seger dan enak. Paling ramai loh di sini ya. Di sini juga bisa pesan catering juga, sama ownernya atau pegawainya bisa dipesan di sini ya. Dari Bantul kota saya menuju ke Imogiri di sebuah warung bakso yang sangat terkenal, bakso tumpeng. Ownernya Pak Eko. Halo Pak Eko Prianto. Sayangnya ownernya jarang ada ya, sibuk sekali Pak Eko. Untuk yang pulang dari hutan pinus atau negeri di atas awan Mangunan, silahkan datang ke warung bakso Banyumili di daerah Imogiri ya. Pastinya menunya sangat enak dan unik sekali. Baksonya juga rasanya enak banget. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Dan sampai di sini mungkin saya akan menjelaskan di vlog berikutnya tentang bakso tumpeng ini ya. Di sini unik sekali ya, baksonya itu ada berbagai macam ukuran tumpengnya. Sampai jumpa dan terima kasih.